ketika orang-orang kafir Quraisy idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Yamkuru itu makar. Ketika orang-orang kafir Quraisy merencanakan tipu daya atau membuat makar, itu artinya merencanakan tipu daya. Jadi orang-orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang Quraisy karena zaman Nabi. Rencananya apa? Lius bituka, untuk menangkap dan memenjarakan kamu. Artinya untuk menahan. Supaya apa? Supaya tidak terus berdakwah. Itu diantara makar yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Au yaqtuluka, atau membunuhmu. Au yukhrijuka, atau mengusirmu. Jadi ada 3 hal yang ingin dilakukan oleh orang-orang kafir demi menolak dakwah Nabi itu. Wayamkuruna, dan mereka merencanakan tipu daya. Tetapi wayamkurullah, Allah juga mempunyai tipu daya, artinya menggagalkan tipu daya mereka itu. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi makirin itu orangnya, yang kuru atau makar itu ada perbuatannya. Jadi makar itu membuat tipu daya. Tipu daya itu berarti perencanaan secara rahasia. Jadi membicarakan tentang tipu daya orang-orang kafir, ya khususnya orang Quraisy terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Dan nanti akan kita bahas bahwa tipu daya yang dilakukan di antara 3 hal. Pertama, ingin menangkap dan menahan Nabi supaya tidak berdakwah. Yang kedua, ingin membunuh. Yang ketiga adalah ingin mengusir. Ini yang pertama. Jadi membahas tentang tipu daya orang-orang kafir. Yang kedua, tipu daya yang berkaitan dengan ucapan. Kalau tadi adalah tipu daya yang berkaitan dengan fisik. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, qad sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti itu. Artinya menyepelekan masalah cerita-cerita seperti itu, cerita Quran itu saya sering mendengar. Lau nasya'u laqulna misla hada, kalau kami menghendaki nescaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Nah, itu kan kisah-kisah orang terdahulu. Kalau kami menghendaki, ya kami bisa. In hadza illa satirul awalin. Jadi ini artinya Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang terdahulu. Ini adalah ucapan seseorang otomatis ya, yang memprovokasi masyarakat supaya tidak mendengarkan Al-Quran, termasuk tidak mendengarkan dakwah-dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat yang pertama tadi berkaitan dengan fisik, menghalangi secara fisik. Yang kedua ini adalah tipu daya yang berkaitan dengan ucapan-ucapan untuk provokasi, bahwa
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu hanya dongeng-dongeng semata. Tetapi ini perlu penjelasannya supaya lebih paham apa yang dimaksud oleh Al-Quran. Inilah fungsi belajar tafsir. Jadi wadkur ayyuhan nabi, ingatlah wahai nabi, hinama ijtama'al musyrikun, ketika orang-orang musyrik berkumpul. Jadi orang kafir tadi ditafsiri orang-orang musyrik, karena orang Mekah pada saat itu adalah orang musyrik. Ya, orang musyrik ya kafir jelas ya. Orang musyrik itu dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah disebutkan musyrik min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik ya. Jadi kumpulnya untuk apa? Litadbiri mu'amarotin khotiratin, untuk mengatur konspirasi berbahaya, alaika, untuk kamu, wa ala da'watika, dan untuk dakwahmu. Jadi untuk merencanakan konspirasi itu berarti rencana jahat. Itu dalam Quran tadi disebutkan yamkuruna, mereka berbuat ingin merencanakan tipu daya, atau kalau bahasa kita bisa makar. Fadzalika amrun yastahiqqus syukra ala ni'mah, hal itu merupakan suatu nikmat yang berhak untuk disyukuri. Ternyata tipu daya mereka yang terdiri dari 3 tadi itu tidak bisa mengenai kamu Nabi Muhammad. Nah, itu perlu disyukuri. Wayat ulil ibrah, dan hendaknya mendorong untuk menjadi pelajaran, ibrah pelajaran, wal idhah, dan nasihat. Nasihat untuk kita semua. Wa yadullu ala sidqi da'watika, dan menunjukkan atas benarnya dakwah kamu. Wa ta'yidi rabbika laka, dan atas dukungan Tuhanmu kepada kamu, waqtal mihnatil asibah, pada saat ada ujian yang berbahaya, ujian yang membahayakan kamu. Ternyata Allah menyelamatkan kamu dari tipu daya itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu benar didukung oleh Allah. Itu perlu, intinya perlu disyukuri. Jadi penafsirannya gini, laqad dabbaru laka ihda makayidi salas, mereka benar-benar merencanakan salah satu dari 3 tipu daya. Imma, ada kalanya, atau yang pertama al-habsu, yaitu tahanan, alladzi yahulu bainaka wa baina da'watin nas, yang dapat menghalangi antara kamu dan dakwahmu kepada manusia. Jadi orang kafir Quraisy itu punya rencana ingin menahan Nabi, tetapi alasannya apa itu juga bingung. Juga ternyata Nabi Muhammad itu juga termasuk keluarga yang disegani, ya. Apalagi masih ada Abu Thalib, ada Khadijah, ya. Itu untuk menahan Nabi itu ternyata juga ewo pekewo bicaranya. Ibaratnya seperti sekarang ya, pengen nahan Roy Suryo piye. Jadi nanti apa kata dunia kan gitu. Kalau Gus Nur dulu itu tahan aja, belum banyak temannya misalnya. Jadi pertama ingin ditahan. Yang kedua imal qatlu,
yaitu berupa pembunuhan, ingin dibunuh. Bitoriki jami'il qabail, dengan cara mengumpulkan berbagai suku. Nah ini detik-detik akhir ya, menjelang Nabi kita Muhammad SAW hijrah, itu adalah karena ingin dibunuh dari perkumpulan berbagai suku, supaya tidak disalahkan. Kalau Quraisy saja itu Quraisy yang dipersalahkan, tapi kalau berbagai suku ya, di Arab itu kan dipersalahkan orang banyak. Ternyata Allah ya, bisa menyelamatkan dari pembunuhan itu. Ada kalanya waimat tordu wal ikhraj minal bilad, yaitu penolakan dan pengusiran dari negeri. Artinya diusir atau disuruh keluar dari negeri Mekah saat itu. Jadi 3 hal inilah yang selalu direncanakan oleh orang kafir, khususnya kafir Quraisy. Innahum yamkuruna, sesungguhnya mereka membuat tipu daya, wayatadabbaru, dan merencanakan fisiri secara rahasia. Jadi makar tadi pengertiannya adalah membuat tipu daya secara sembunyi-sembunyi, yaitu amron makruhan, tentang perkara tercela, liiko ihi bika min haitsu la tahtasib, guna mencelakaimu tanpa kamu sadari. Jadi Nabi ya tetap dakwah saja, karena tidak tahu kalau ada yang ingin mempunyai tipu daya tadi. Ya ingin ditahan, ingin dibunuh, ingin diusir, tapi Nabi tetap jalan. Walakin Allah azzat qudratuhu, tetapi Allah maha perkasa kekuasaannya, yuhbitu makrahum wa yubtilu ta'amurahum, sehingga mampu menggagalkan tipu daya mereka dan membatalkan konspirasi mereka. Wa yadhabu kaiduhum haba'an, serta melenyapkan, wayudhibu ya mestinya, wayudhibu kaidahum haba'an, dan serta melenyapkan tipu daya mereka tanpa tersisa, artinya tanpa ada artinya. Haba'an itu di Quran juga ada di ayat lain, ibaratnya itu ada debu yang berada di atas batu, tapi ketika ada hujan itu debu itu lenyap bersih tanpa tersisa. Atau debu yang terkena angin juga haba'an mansura, ibaratnya amal yang tidak ikhlas itu lenyap, tidak ada bekasnya. Jadi Allah mampu untuk menggagalkan semua rencana itu. Jadi wayam kuruna wayam kurullah, mereka berbuat makar, Allah itu juga berbuat makar. Artinya Allah membalas perbuatan tipu dayanya tadi, yaitu dengan tidak ada artinya rencana mereka. Apa buktinya? Faqad akhrajaka muhajiron saliman, lalu Allah mengeluarkan kamu dari kepungan saliman min bainihim, ya, mengeluarkan kamu dari kepungan ya, untuk hijrah saliman dengan selamat, duna ayyi adan, tanpa ada gangguan sedikit pun, min Makkah al-Mukarramah ilal Madinah al-Munawwarah, dari Makkah al-Mukarramah menuju Madinah al-Munawwarah. Jadi di saat
malam sedang Nabi Muhammad dikepung dari berbagai kabilah yang tujuannya untuk membunuh Nabi. Ternyata Nabi bisa keluar dari rumah tanpa ada yang tahu, bahkan selamat dari Mekah menuju Madinah. Itulah yang dinamakan wallahu khairul mudabbirin. Allah adalah sebaik-baik perencana. Jadi yang dimaksud wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik pembuat makar, itu maknanya adalah Allah sebaik-baik pembuat rencana secara rahasia. Wa a'lamuhum, dan Allah itu yang paling mengetahui dibandingkan dengan mereka bagaimana cara untuk mengatasi itu. Wala khaira fi makrihim, dan tidak ada manfaatnya tipu daya mereka. Jadi detik-detik akhir sebelum Nabi kita Muhammad itu hijrah, itu sebetulnya diawali dengan tipu daya tadi ya. Jadi yang pertama ingin ditahan, yang kedua ingin dibunuh, yang ketiga ingin diusir. Tetapi yang rencana terakhir malah Nabi dikepung untuk dibunuh secara massal dengan mengumpulkan berbagai kabilah atau suku yang ada di Arab. Jadi itulah yang dinamakan makar buat Nabi Muhammad SAW. Famakna qauluhu yang wayam kurun ya. Mana dari firman Allah mereka membuat tipu daya, artinya yukhfunal makayin lahu, mereka menyembunyikan tipu daya kepada Nabi. Jadi ini rahasia, jangan sampai Nabi tahu, tetapi Nabi diberitahu. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mau keluar dari Mekah sebelum ada perintah hijrah. Ya pokoknya dakwah terus. Nah, ketika sudah ada perintah hijrah langsung ingin keluar, dan yang disuruh untuk menunggu rumah siapa? Ali bin Abi Thalib itu ya. Jadi Nabi yang terkenal kan Nabi berpesan kepada Ali, kamu di sini saja karena saya itu masih mempunyai titipan, banyak orang titip barang ke rumah Nabi. Jadi kalau titip barang di rumah Nabi itu aman dan pasti dikembalikan. Banyak ini milik ini kembalikan semua. Saya akan hijrah. Kamu tidur di tempat tidur saya. Nabi hijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Adapun makna wayam kurullah, Allah membuat tipu daya, itu artinya yukhfillahu ma'adalahum, Allah merahasiakan perkara yang disiapkan buat mereka, hatta yatihim baghtah, sampai itu datang dengan tiba-tiba di luar dugaan. Jadi Allah itu membuat rencana secara tiba-tiba, yaitu Nabi disuruh hijrah. Orang yang dilewati Nabi padahal sudah kepung itu dibuat tertidur, tidak ada yang tahu. Nabi keluar dengan selamat tanpa diketahui oleh orang-orang kafir. Jadi itu namanya yang kurullah, Allah membuat makar atau tipu daya. Itu maksudnya itu. Wa makrullah, jadi makar Allah juga bisa berarti wa jazaa'uhum, yaitu balasan untuk mereka bil adzabi ala makrihim, berupa siksa atas tipu daya mereka. Jadi makar Allah juga bisa diartikan semacam ini, jadi siksa Allah.
Wallahu khairul makirin. Nah, arti dari wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Makruhu, artinya tipu daya Allah awfadhu, itu lebih terlaksana min makri ghairihim, dibandingkan dengan tipu daya dari selainnya. Wa ablahu taksiran, dan tipu daya Allah itu lebih jelas pengaruhnya. Wa haqqu bil fi'lil mudabbir, dan lebih mampu untuk membuat rencana. Jadi kalau rencana Allah itu pasti bisa terlaksana, tidak ada yang bisa menghalangi. Sementara rencana manusia ini belum tentu bisa terwujud ya. Jadi manusia itu statusnya hanya berusaha. Ya, cuma wajib berusaha, hanya saja yang menentukan hasil adalah Allah. Ini adalah keyakinan yang harus kita miliki. Tetapi kalau rencana Allah pasti akan terwujud. Kenapa? Li'anna tadbirahu, karena rencananya atau rencana Allah itu kenapa terwujud? Itu adalah nasrun, merupakan penolong lil haqqi wal adli, terhadap kebenaran dan keadilan. Wala yaf'alu illa ma huwa mustaujib, dia tidak melakukan kecuali kepada yang berhak untuk dilakukan. Jadi ini diberikan kepada Nabi Muhammad yang untuk menolong kebenaran dan keadilan, maka Allah berkehendak untuk melaksanakan apa yang direncanakan. Jadi maksudnya, ya intinya bahwa yang dimaksud wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ini artinya Allah itu kalau sudah menghendaki untuk melakukan sesuatu rencana, termasuk untuk menggagalkan tipu daya orang kafir, maka pasti terjadi. Dan ini sudah terwujud kepada Nabi. Jadi Nabi itu mendapat jaminan dari Allah untuk terbebas dari pembunuhan, ya, khusus Nabi Muhammad itu. Wa fi hadza dilalatun ala mauqifil kuffar. Di sini menunjukkan bahwa sikap orang-orang kafir, kuffar itu berarti jamak. Tunggalnya adalah kafir. Kuffar, orang-orang kafir minan Nabi, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dakwati, dan dakwahnya adalah mauqifun mutamayyiz, yaitu sikap yang istimewa. Daiman, yaitu selalu lil isaah wal adha, untuk melakukan kejahatan dan untuk menyakiti. Jadi sikapnya orang kafir yaitu. Ya sebetulnya ini adalah rumus sampai sekarang juga demikian. Orang kafir itu pasti tetap mempunyai prinsip itu, yaitu selalu ingin berbuat buruk dan menyakiti Nabi, ya, termasuk ingin membunuhnya. Wabadan hakallahu makrahum lidzati Muhammadin, sesudah Allah menceritakan tipu daya mereka terhadap fisik Muhammad, haka makrahum lidinihi wa kitabih, Allah menceritakan tipu daya mereka terhadap agama dan kitabnya. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayat kedua tadi, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ai idza tuliyat ayatul Qur'anil wadhiha, artinya jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat jelas, qalu, mereka berkata, jahlan wa anadan wa safahan wa istikbaran, yang didasari kebodohan, kebencian, ketololan dan kesombongan.
yaitu mereka berkata lau nasya'u laqulna mislahada, kalau kami menghendaki niscaya kami dapat membacakannya seperti ini. Jadi kalau cerita-cerita Quran semacam itu kan cerita yang bisa ditiru, mereka mengatakan. Kami juga bisa kalau untuk menceritakan kisah-kisah itu. Wa huwa i'tirafun domniyun. Jadi ini merupakan pengakuan yang tersirat bi ajzihim anil ityani bi misl Quran, tentang kelemahan mereka untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Jadi mereka itu merasa lemah sebetulnya. Wa qad tahaddahum lil ityan bi aqsari suratin minhu, karena sungguhnya Al-Quran telah menantang mereka untuk membuat semisal satu surat yang terpendek dari Al-Quran. Wis nek iso gawe kaya Quran silahkan membuat. Meskipun itu meniru Quran surat yang terpendek silakan. Tetapi mereka itu jawabnya bukan membuat, tapi aku mau cerita ya iso lah, ceritanya saja bisa, tetapi Quran bukan hanya kisah, tetapi Quran bahasanya itu tertata rapi, penuh sajak, penuh sastra yang tinggi. Jadi semakin belajar Al-Quran sebetulnya semakin tahu betapa indahnya Al-Quran itu. Dari segi bahasanya, pilihan katanya adalah pilihan kata yang tepat. Dan ini yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang kafir. Walakin tamwih wal khida' wal iham, tetapi itu omongan untuk berkelit, menipu dan berkhayal. Kama yaf'alud do'if al-jubban atau al-jabban amamal batolis syuja'i al-bughaw al-maghur war. Jadi orang yang lemah pengecut di hadapan kesatria pemberani yang tangguh. Jadi ibaratnya wong wedi tapi pura-pura nantang orang yang kuat, orang pemberani. Jadi petita-petiti ini. Yadda'i anau qadir ala qatlihi, dia mengklaim merasa mampu untuk membunuhnya. Wa huwa mujarradi kalamin haro, padahal itu hanyalah sekedar ucapan kosong belaka. Jadi diwarnai di Melayu ibaratnya gitu ya. Jadi ketika memprovokasi masyarakat itu ngomongnya, alah itu cerita-cerita zaman dulu itu diungkap. Aku iso. Tetapi disuruh buat Al-Quran tidak bisa. Terus siapa sebetulnya provokatornya ini gitu? Wa kana qailu hadzal qaul, ya. Orang yang mengatakan perkataan tersebut huwa An-Nadhr ibn Al-Haris, yaitu Nadhr bin Al-Haris. Jadi Nadhr ya. Ruya an-Nadhr bin Haris kharaja ilal Khirah tajiran. Diriwayatkan bahwa Nadhr bin Al-Haris ini keluar ke daerah Khirah tajiran sebagai pedagang. Wastara ahadits Kalilah wa Dimnah, dia membeli cerita tentang Kalilah dan Dimnah. Pernah dengar ya? Zaman sastra dulu itu kan ada kisah Kalilah Dimnah. Mungkin yang guru tahu. Jadi Kalilah Dimnah ini kalau sebetulnya adalah kisah binatang, tetapi Kalilah itu sebagai figur yang jujur, bijaksana, tanggung jawab. Sementara Dimnah itu orang yang culas, orang yang penipu, pengkhianat.
Tetapi akhirnya yang menang adalah Kalilah. Tapi banyak kisah, ibaratnya kayak kancil colok timun ya biar. Ya dianggap seperti itu Quran itu loh. Jadi Nador itu menceritakan itu kan tidak ada bedanya dengan kisah-kisah Kalilah dan Dimnah. Dan itu Nador ini ketika berdagang ke Hira itu sering mendapatkan cerita-cerita itu. Selain itu ya Nador ini tadi wakana yang utumal mustahziin wal muqtasimin wa huwa minhum. Dia sering duduk bersama orang-orang yang suka mengolok-olok dan berjudi. Fayaqra'u alaihim asatirul awwalin. Dan dia termasuk lalu dia membacakan kepada mereka dongeng-dongeng kuno. Jadi namanya Nador itu ya pinter cerita, tapi untuk memprovokasi, untuk menghina. Wa kana yaz'amu annaha mislu ma yadhkuru Muhammad min qisasil awwalin. Dia mengklaim bahwa dongeng-dongeng kunonya seperti yang disebutkan oleh Muhammad tentang kisah-kisah orang terdahulu. Jadi dia itu banyak mendapatkan kisah tentang Kalilah Dimnah tadi ya. Terus ketika di daerah mana tadi? Hira ya. Itu di samping dagang itu nyemprul. Nah, jadi kisah saya ini indah. Ini sama dengan yang diceritakan oleh Muhammad yang katanya itu terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya wong yang ngandel mergo karo semprul kadang-kadang ngandel semprul. Semprul to padha wong ngene jenenge. Makelar. Ada banyak cerita ini. Gedabus ya, tapi pintar cerita. Jadi cerita saya ini adalah sama yang diceritakan oleh Muhammad min qisasil awwalin, yaitu kisah-kisah orang terdahulu. Innahu kana yadhabu ila ardi Faris. Dia juga sering pergi ke kota Paris. Paris berarti di Prancis ya. Wa yasma'u akhbarahum, dia mendengarkan kisah-kisah mereka an Rustum wa Isfin diyar macane piye. Wa kibarul ajam. Isfandiar termasuk tokoh-tokoh ajam. Ajam itu berarti orang non Arab. Ternyata itu masing-masing negara itu ya punya kisah-kisah tersendiri ya. Termasuk di Indonesia ada kisah apa? Macam-macam ya. Legenda-legenda masyarakat itu loh. Termasuk maling kundang dan lain-lain itu. Wa yamur bil yahud wan nasara. Dia itu ketika melewat ke orang Yahudi dan Nasrani, fayasma'u minhum at-Taurah wal Injil. Dia juga mendengarkan kisah Taurat dan Injil. Summa ya'ti liyahdusa ala Makkah. Kemudian ketika datang, maksudnya ketika pulang, dia menceritakan kepada penduduk Mekah bima sami'a, terhadap yang didengar. Lalu dia sebetulnya kan sudah kisah terdapat dalam Taurat Injil. Aku ngerti ini sing digo Muhammad itu, cerita-cerita Muhammad tahu saya. Kalau cerita semacam itu saya bisa seperti Nabi Muhammad, memprovokasi masyarakat seperti itu. Summa lalu qaulahum al-kadzib, kemudian mereka membuat alasan mengenai ucapan mereka yang bohong, bima huwa akdzab, dengan ucapan lain yang lebih bohong. Jadi terkadang juga dibuat-buat lagi, ditambahi
dan kisah-kisah tambahan. Faqala, lalu dia berkata, ma hadzal Qur'an illa akhbarun wa akadzib. Al-Quran ini hanyalah kisah-kisah dan kebohongan-kebohongan, termasuk wahadisul awalin dan cerita-cerita kuno, mislu kisosil umamis sabiqin, seperti kisah-kisah umat terdahulu. Jadi siapa tadi orangnya? Nador bin Al-Haris ya. Jadi membuat provokasi di masyarakat. Ini sebetulnya termasuk asbabun nuzul. Wa nadhirul ayat qaulu ta'ala. Jadi yang serupa dengan ayat ini adalah firman Allah Ta'ala, qalu, dan mereka berkata, asatirul awwalin tatabaha. Jadi dongengan-dongengan orang yang terdahulu. Jadi mereka mengatakan Quran ini sebetulnya dianggap dongengan-dongengan orang terdahulu yang dimintanya supaya dituliskan, fayatumla alaihi bukratan wa asila, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Ini juga menunjukkan bahwa sholat sebelum Isra Mi'raj itu yang diperintahkan kepada Nabi itu 2 kali sehari, yaitu bukratan di waktu pagi dan di waktu sore, sore atau sebelum malam. Jadi ketika Nabi Muhammad itu sholat, itu sambil membaca Al-Quran. Itu dianggap dongeng-dongeng gitu. Jadi ditegaskan lagi di sini wal qail, yang berkata adalah wa an-Nadhr bin Haris, termasuk alladzi anzala fi, yang juga melatar belakangi turunnya ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak berguna, liudilla an sabilillah bighairi ilmin, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan, wa yattakhidha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu olo-oloan. Jadi betul ya, kalau kita ini menurut pandangan orang yang tidak senang Islam, kita ini dianggap aneh. Lah orang kok jungkir sujud sehari kok 5 kali, kok ora keselen. Misalnya gitu ya. Jadi kok ora sumuan pakai jilbab, itu orang kok aneh. Maka ada orang yang jilbaban itu benci. Itu bagi orang yang tidak Islam. Cuma tidak berani berkata karena kita berada di mayoritas Islam. Kalau di luar jelas itu. Ini pengakuan orang yang baru masuk Islam ya. Saya dulu benci melihat orang kudus. Kok ribet sekali itu. Jadi ibadahnya itu sehari kok 5 kali kok gak gelet. Tetapi kalau sudah kita laksanakan kan ya biasa saja. Malah kalau tidak ibadah itu malah kosong sebetulnya. Banyak angan-angan yang membuat gelisah. Jadi kalau dengan sering ibadah itu membuat jiwa ini semakin tenang. Wa yulahid, maka disimpulkan annahum nasabu ayatil Quran, bahwa mereka menyamakan ayat-ayat Al-Quran ila qisosis sabiqin, dengan kisah-kisah orang terdahulu. Walakinnahum lam yaqulu, tetapi mereka tidak mengatakan inna Muhammad iftaraha awih talaqoha,
Jadi mereka itu tidak berani mengatakan sesungguhnya Muhammad itu mengada-adakan atau membuat-buatnya. Jadi tidak menuduh Nabi Muhammad itu mengada-adakan, tetapi hanya mengatakan ini kan kisah orang-orang terdahulu. Kenapa? Ilkanu ya'taqiduna sidqah, karena mereka meyakini akan kejujuran Nabi Muhammad. Wa annahu laisa kadzaban, dan mereka tahu bahwa Muhammad bukan pembohong. Kadzib itu orang yang dusta, orang yang bohong. Tapi kalau kadzab, pembohong, banyak bohongnya. Jadi mereka tidak mengatakan itu. Jadi yang disoroti malah isinya, bukan Nabi Muhammadnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa innahum la yukadzibunaka, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, walakinna zalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang zalim itulah yang mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi Allah menceritakan semacam ini kepada kita orang-orang beriman itu ternyata ya untuk menguatkan iman kita ya, sebetulnya. Yang pertama mengenai fisik, yakinlah bahwa segala sesuatu itu tidak akan mengenai kita tanpa izin dari Allah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi mengenai fisik ya termasuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diancam dengan berbagai macam ancaman tadi, tipu daya ya. Ternyata Nabi Muhammad selamat, bahkan meninggalkan Mekah ke Madinah itu tanpa ada halangan yang berarti, sampai Madinah dengan selamat. Kita juga demikian, terus saja untuk mengikuti seruan Allah, tidak perlu takut dengan orang lain, tidak perlu takut kehilangan rezeki, kehilangan jabatan dan seterusnya. Jadi kita ini hidup di dunia untuk mengabdi. Yang kedua, ketika ada yang mengolok-olok tentang ajaran Islam, itu kita tidak usah panik, Allah akan membelanya dengan cara Allah ya. Pokoknya yang kita ikuti adalah benar. Ini ternyata adalah membicarakan tentang ya, mungkin orang-orang lain yang anti Islam itu menjelek-jelekan Islam, dan itu terus akan berlangsung sampai akhir zaman. Jadi diceritakan untuk menguatkan. Ya saya kira ini kajian saat ini.